Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ma ba'da. Saya Hajah Endang Sri Narwati binti M. Tamat. Saya ialah pelajar SPHU Mei 2025 Batch 24 Sijil Profesional Haji dan Umrah, dan insya-Allah sayalah calon mutawifah anda jika kita berjodoh. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi beberapa tips ya untuk para calon-calon jemaah haji dan umrah semuanya. Semoga tips yang akan saya kemukakan nanti itu bisa berguna bagi calon-calon jemaah haji dan umrah semuanya. Pertama kali yang harus kita punyai itu ialah ilmunya supaya kalau kita itu ada ilmunya, nanti bila kita sudah beribadah di sana itu kita tidak akan kekok lagi kita tahu apa nak buat bila mungkin kita terpisah daripada jemaah-jemaah yang lainnya atau dari mutawif atau mutawifahnya. Dalam hadis juga diterangkan dalilnya tolabul ilmi faridatul ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu ialah kewajiban bagi setiap umat manusia. Sudah tahu ilmunya, maka kita akan tahu mana yang dilarang, mana yang tak boleh dan mana yang boleh dikerjakan pada waktu kita mengerjakan ibadah tersebut. Sebetulnya basic umroh ini sangat simple sekali. Mungkin kalau awak belum pernah melaksanakannya itu akan menemui kesulitan. Tetapi sebetulnya kalau ikut urutan yang senang itu, sebetulnya basic umrah itu satu ialah niat, niat ikhramnya. Yang kemudian yang kedua itu tawaf. Tawaf tu kelilingin Kaabah 7 kali seperti itu. Kemudian sa'i Safa Marwah. Dan juga yang terakhir ialah tahlul, itu potong rambut. Nah, itu aja basicnya, itu saja. Itu sudah dikatakan satu umroh ya. Itu saja persiapan-persiapan yang harus kita siapkan di rumah itu banyak sekali ya. Di antaranya anda itu harus menyiapkan keperluan umrah tersebut. Apa-apa saja yang mau dibawa itu harus sudah siaplah sebelum kita berangkat tentunya. Kemudian juga jaga kesehatan anda ya di rumah. Itu jaga kesehatan anda, mungkin banyak minum vitamin atau anda bisa melakukan jogging atau jalan pelan-pelan lah, karena insya Allah di sana itu kita akan berkorban jiwa raga bukan hanya harta kita bayarkan nak pergi umrah sana, tetapi juga raga kita yang harus melakukan ibadah tersebut. Kita akan banyak jalan dan memang harus jalan ya. So kesehatan itu memang harus dijaga betul-betul ya. Juga yang boleh saya kongsikan pada jamaah semua, kalau kita ingin pergi haji dan umrah itu sebarkanlah kebaikan ya. Apa-apa tu kalau bermula daripada rumah, kebaikan insya Allah kita keluar kemana-mana juga akan menjadi baik ya. Jadi sebarkanlah kebaikannya ya. Sebelum pergi juga meminta maaf lah pada semua orang, dan juga maafkanlah kesalahan-kesalahan orang lain yang telah berbuat tidak baik kepada anda itu ya. Istilahnya kita harus ikhlas, harus kalau bisa bersih dari permasalahan satu orang dengan satu orang yang lainnya. Kemudian berterima kasihlah kepada semua orang, halalkan makan minumnya, kita pamitlah kepada mereka agar ibadah kita di sana nanti itu dapat lancar semuanya. Tips yang boleh saya tambahkan di sini untuk para calon-calon jemaah haji dan umrah semua ialah itu kita supaya bisa membiasakan diri untuk qiyamul lail ya, supaya nanti kita tuh kat sana itu terbiasa, dari rumah dah biasa, kat sana itu terbiasa, karena ibadah solat ataupun ibadah apa saja kalau kita lakukan di Masjidil Haram itu Masya Allah pahalanya sangat besar sekali. Belajar juga solat-solat sunnah, apa itu solat hajat, solat tahajud, solat tobat, solat witir, itu semua dipelajari supaya kita bisa melaksanakan di sana, pahala kita akan bertambah-tambah. Kemudian juga belajar solat jamak takdim, solat qasar, semua itu harus dipelajari. Dan juga solat jenazah, nah ini perlu karena setiap
insya Allah setiap habis solat itu pasti akan ada solat jenazah ya. Banyak orang yang meninggal di sana. Jadi solat jenazah itu juga perlu kita pelajari supaya kita bisa terbiasa dengan itu semua ya. Di sana nanti tak kekok lagi untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang seharusnya kita kerjakan di sana ya. Lagi yang bisa saya kongsikan, itu sebelum berangkat pergi umrah ataupun haji ini banyak-banyaklah membaca Al-Quran, biasakan terutama surat-surat pilihan seperti Yasin, Waqiah, Mulk, Dukhan, Ar-Rahman. Nah, semua itu kalau dibaca hari-hari, nanti di sana itu sudah jadi terbiasa, dan juga banyakkan berzikir supaya ibadah kita di sana itu tidak waktunya itu tidak terbuang begitu saja. Kita isi dengan amalan-amalan yang sudah kita biasakan di rumah. Nah, itu nanti terbawa di Masjidil Haram sana, terbawa waktu kita mengerjakan umrah dan haji. So, kita tidak sia-sialah pergi sana, itu bisa menumpuk banyak pahala. Hanya itu sajalah tips-tips yang saya dapat bagikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah tips-tips lainnya atau pelajaran-pelajarannya kita bisa lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Kalau ada salah silap dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Apa yang saya sampaikan sedikit itu bisa membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Itu saja kesempatan ini, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.